Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang guru hebat, saya di sini akan sedikit membantu keluhan dari Bapak Ibu guru yang pada saat ini sedang mendaftar sebagai guru penggerak. Karena pada saat ini masih dibuka guru penggerak angkatan 9 dan 10. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu silahkan eh, subscribe, komen, atau share video ini agar membantu para Bapak Ibu Dewan Guru yang lain sehingga semua dapat dengan lancar mengerjakan apa yang diminta oleh guru penggerak. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan masuk ke SIM PKB. Bapak Ibu di situ sudah terdaftar bahwa apakah Bapak Ibu layak sebagai pendaftar guru penggerak atau tidak. Setelah layak guru penggerak, Bapak Ibu melengkapi apa yang diminta seperti daftar riwayat hidup, kemudian dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, itu silahkan Bapak Ibu dilengkapi. Namun sebelum itu di-download terlebih dahulu apa yang ada di situ sehingga sudah dipersiapkan semuanya nantinya. Namun di sini saya tidak akan membahas karena saya yakin Bapak Ibu guru hebat sudah paham dan sudah memahami bagaimana cara mendaftar secara online. Nah, di sini saya fokus pada bagaimana Bapak Ibu nantinya menjawab dari isai yang ada di pendaftaran guru penggerak. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu semua, bahwa ketika mendaftar pada guru penggerak dalam mengisai isai yang ada di pendaftaran guru penggerak, Bapak Ibu harus mengisi isai, dan di dalam isai itu nantinya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan diri, pengembangan terhadap orang lain, itu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki inovasi-inovasi di sekolah. Namun terkadang kita sebagai guru tidak menyadari, sehingga kita kesulitan mengisi dalam isai. Kita bingung apa nih inovasi yang sudah kita lakukan di sekolah, baik itu inovasi untuk pengembangan pembelajaran atau pengembangan siswa yang ada di sekolah. Bapak Ibu semua, dalam mengisi isai, Bapak Ibu harus perhatikan ada kata-kata yang perlu dihindari. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu harus menghindari kata-kata di situ "kami telah melakukan". Kenapa hal itu harus dihindari? Karena di sini yang ditanyakan adalah yang kita lakukan. Jadi kalau kita menjawab dengan bahasa "kami", berarti yang melakukan banyak orang atau idenya dari banyak orang dalam tanda kutip. Nah, jadi apa yang harus kita jawab? Yaitu adalah saya. Saya telah melakukan apa? Kemudian apa yang sudah saya lakukan? Dampaknya seperti apa? Contoh sederhana. Kadang kita melupakan bahwa apa yang kita lakukan sederhana itu adalah inovasi. Jika Bapak Ibu mengajar di SD, saya beberapa kali coaching klinik dengan guru-guru yang akan mendaftar itu ada menggambar dengan biji-bijian. Hal sederhana seperti itu pun inovasi. Tetapi terkadang kita lupa menjelaskan bahwa inovasi yang kita buat itu apa. Jadi kita tidak boleh hanya menjelaskan bahwa anak membuat gambar ini dengan biji ini, tetapi dari membuat gambar itu Bapak Ibu harus mampu menjelaskan apa sebenarnya tujuan dari menggambar itu. Contohnya, misalnya kita melatih motorik anak sehingga anak mengenali warna, kemudian anak mampu membedakan biji-bijian untuk apa, sehingga anak terlatih membedakan, menyusun mana yang harus disusun dari hal terkecil, biji terkecil sampai biji terbesar sehingga tersusun rapi. Itu yang harus dijelaskan. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan itu. Kemudian yang selanjutnya untuk mempermudah supaya kita nantinya dalam wawancara kita menjawabnya dengan mudah dan nantinya selalu ingat, saya sarankan Bapak Ibu memberi nama apa inovasi yang sudah dilakukan oleh kita di sekolah. Apa keuntungannya Bapak Ibu ketika kita memberi nama, kita mudah mengingatnya. Contoh yang saya lakukan di sekolah, saya melakukan di sekolah bentuknya literasi. Di sekolah saya menerapkan tentang literasi digital, literasi sekolah di SMP saya, SMP Bina Utama. Jadi saya berikan nama yaitu Ladies
gelis bio. Ledis artinya literasi digital sekolah. Gelis ada gerakan literasi sekolah. Bio artinya bintang utama. Jadi ketika saya diwawancara, saya selalu ingat bahwa saya pernah menulis tentang inovasi saya tentang pembiasaan berliterasi. Karena saat ini tidak hanya literasi membaca tuntutan anak, tetapi banyak anak yang sudah banyak menggunakan gadget dan sebagainya, maka saya tambahkan literasi digital sehingga anak-anak nantinya dapat menggunakan teknologi itu sesuai apa yang kita harapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya anak-anak nantinya dapat bermedia sosial dengan bijak, sehingga anak-anak mampu mengenali berita yang bohong. Kemudian anak-anak ketika mengenal orang di media sosial itu harus selektif dan sebagainya. Nah, itu tujuannya. Jadi kenapa saya beri nama, supaya nanti ketika wawancara kita lebih mudah untuk mengingat apa yang telah kita tulis di esai tersebut. Jadi Bapak Ibu, kadang kita berpikir bahwa menuliskan inovasi apa yang sudah kita lakukan itu sangat sulit. Kenapa? Karena kita sebenarnya melakukan hal terkecil tetapi tidak pernah kita berpikir bahwa itu adalah inovasi. Tetapi saya sarankan inovasi yang kita buat adalah inovasi yang berpihak pada murid. Kenapa seperti itu? Karena nantinya kita sebagai guru penggerak akan dididik menjadi seorang pemimpin pembelajaran, yang artinya nanti kita memimpin pembelajaran di sekolah, di kelas kita, sehingga menjadi pemimpin pelajaran anak, sehingga anak yang belajar itu lebih nyaman. Nah, itulah pemimpin pembelajaran. Maka saya sarankan inovasinya yang berpihak kepada murid. Dan artinya banyak inovasi-inovasi yang terjadi. Contoh lagi, saya di sekolah ada inovasi tentang sampah, yaitu EcoBrick, di mana saya mengumpulkan sampah plastik, kemudian saya masukkan botol, kemudian saya untuk nantinya untuk tempat duduk. Akan tetapi kenapa yang saya tulis ketika mendaftar itu adalah literasi dan literasi digital, karena menurut saya yang berpihak kepada murid adalah literasi, karena fokusnya kepada murid. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari kata keraguan-raguan. Mungkin saya akan melakukan ini contohnya. Itu yang semua kita hindari. Kenapa kita hindari? Karena kita di situ adalah keraguan-raguan. Karena kita mau ketika kita mau dididik sebagai pemimpin pelajaran, artinya kita dapat memutuskan apa yang harus kita lakukan. Jadi alangkah baiknya kita tulis, ketika saya diterima sebagai guru penggerak, saya akan melakukan apa. Itu. Jadi hindari kata keraguan-raguan. Jadi Bapak Ibu silakan cari referensi atau berdiskusi dengan guru-guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah atau guru bahasa Inggris sama aja, sehingga dapat menghindari kata-kata yang menimbulkan makna keraguan. Kenapa itu selalu dihindari? Karena di sini kita nantinya esai itu akan diseleksi oleh asesor, akan menyeleksi kata-kata itu. Jangan sampai ketika kita melakukan keraguan-raguan berarti kita dianggap tidak mampu atau tidak siap untuk menjadi seorang guru penggerak. Itu. Jadi yang pertama, hindari kata-kata kami, kita, itu kita hindari. Tetapi lebih baiknya saya melakukan apa dibantu oleh warga sekolah dan dijelaskan, Bapak Ibu, warga sekolah itu siapa. Contohnya wali murid, kemudian atau dibantu oleh teman sejawat, guru yang ada di sekolah, atau komite sekolah. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu di situ menuliskan apa yang pernah dilakukan pengembangan diri. Pengembangan diri baik di MGMP, kemudian di situ juga ada yang dituliskan dalam kebijakan sosial. Silakan Bapak Ibu tuliskan apa yang sudah dilakukan di bidang sosial, di kemasyarakatan dan sebagainya, karena itu sangat menunjang, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang memiliki riwayat pernah menjadi pengurus MGMP, KKG dan sebagainya dituliskan, karena di situ menjadi poin yang penting sehingga ketika mendaftar menjadi acuannya. Jadi itu Bapak Ibu, mantapkan diri,
inovasi itu tidak selalu harus yang wah atau besar. Inovasi kecil itu adalah inovasi kita di pembelajaran yang tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan. Coba diingat-ingat kembali Bapak Ibu apa yang sudah dilakukan, sehingga Bapak Ibu mengingat bahwa pernah melakukan inovasi itu. Kemudian untuk mengingatnya, Bapak Ibu silahkan dikasih nama inovasinya apa, sehingga nantinya Bapak Ibu lebih mudah mengingat ketika wawancara. Karena wawancara nantinya akan berfokus pada apa yang telah Bapak Ibu tulis. Nah, nantinya Bapak Ibu setelah penilaian dari berkas administrasi, kemudian penilaian isai, maka ada pengumuman tahap 1 yang akan dipersiapkan untuk nantinya pada tahap wawancara dan tahap praktik mengajar. Nah, nantinya saya akan kasih tip kembali bagaimana menghadapi wawancara, kemudian tip kembali bagaimana menghadapi praktik mengajar. Sekali lagi Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu bisa, yakin Bapak Ibu pernah melakukan semua, tetapi adalah niat dari kita bagaimana kita mau mengembangkan diri. Bapak Ibu guru penggerak adalah guru-guru hebat. Maka yakinkan diri, mantapkan diri untuk mendaftar sebagai guru penggerak, dan saya yakin Bapak Ibu di sini semua bisa. Karena Bapak Ibu telah melakukan selama 5 tahun lebih sebagai guru. Pasti banyak inovasi-inovasi yang sudah dibuat. Sekali lagi, mantapkan diri bahwa Bapak Ibu pernah melakukan dan siap melakukannya kembali. Itu yang terpokok. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan nyambung ke video berikutnya, yaitu tentang bagaimana menghadapi teknik wawancara dan praktik mengajar. Semoga video ini bermanfaat. Bapak Ibu jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang dan nantinya akan membantu insan pendidikan, dunia pendidikan, baik itu guru, siswa maupun wali murid mendapatkan informasi dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.